Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, silakan berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara silakan berdiri. Lalu silakan mengucapkan selamat pagi dan Tuhan memberkati kepada di antara kita. Silakan, boleh berjalan, boleh keluar dari bangku. Silakan. Ya. Ya. Ya, tetap berdiri, lalu saya minta supaya agak maju. Pak Tobing silakan maju ke depan, Bu Repka Sulasmi, Pak Doni bersama keluarga, Pak Chandra silakan ke depan silakan. Bapak Ibu silakan ke depan. Pak Dekardio, Pak Agus silakan. Stephen dan yang lainnya silakan ke depan. Nanti ya Bapak-bapak silakan. Ya, supaya depan penuh dulu ya. Ya, ya silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu oleh karena hari ini Minggu 8 Januari 2023 kita masih diizinkan Tuhan, diperkenan oleh Tuhan untuk kita datang dan berbakti kepada Dia. Dan mari kita datang dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau menikmati perkara-perkara rohani, firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua. Pagi ini saya bersama dengan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Lim Joy Young yang pagi ini berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan, melayani kita bersama. Tuhan memberkati Pak Pendeta, bahkan putrinya yang sedang sakit, terus kita mendoakan supaya Tuhan menjamah dan memulihkan, menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, hari Jumat besok sampai hari Minggu saya akan berangkat bersama dengan tim PI ke cabang Kaliori, Purwokerto, Banyumas, dalam rangka melakukan tahap pertama untuk program penabisan Pendeta Muda David Medianto untuk ditabiskan menjadi pendeta pengantar Injil. Jadi ketika hamba Tuhan akan ditabiskan itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan awal adalah surat secara administrasi sudah, lalu akan dilanjutkan dengan wawancara oleh anggota Dewan Penabisan. Bahasanya wawancara, tetapi sesungguhnya itu ujian untuk melihat seperti apa hamba Tuhan yang akan ditabiskan menjadi pendeta pengantar Injil. Jadi saya mendengar sesungguhnya biasa di BPD Banyumas itu 2 kali wawancara, tetapi saya minta 1 kali saja, mau dari pagi sampai malam atau bahkan dini hari silahkan. Karena kalau dua kali akan merepotkan kami dari Jakarta gitu. Jadi akhirnya hanya 1 kali pertemuan wawancara dan memang belum tahu sampai jam berapa. Jadi tolong didoakan supaya saya dan rombongan sehat, selamat, tiba di Kaliori dengan baik, lalu dapat mendampingi gembala cabang kita, Pendeta Muda David Medianto. Harapan kita, doa kita dapat direkomendasi untuk ditabiskan, ya. Setelah itu baru kita akan mengatur jadwal ibadah penabisannya, ya, ibadah penabisannya, dan kita mendoakan supaya semua berjalan dengan baik. Harapannya sesungguhnya saya dan tim PI selesai wawancara itu akan langsung ke TPW Brebes untuk melihat perkembangan pekerjaan Tuhan yang ada di Brebes, tetapi lihat situasi. Kalau sampai jauh malam ya mungkin baru minggu pagi kami akan berangkat ke cabang atau TPW Brebes. Jadi tolong didoakan kegiatan minggu ini saya dan panitia PI. Lalu yang kedua, kegiatan doa seperti kebaktian doa Rabu dan doa Fajar minggu ini telah dimulai. Jadi sempat diliburkan beberapa kali dan minggu ini akan dimulai lagi. Silahkan Bapak Ibu dalam melihat jadwal,
lalu siapa saja yang melayani ada di lembar kita, ya lembar kita, buletin kita. Jadi siapkan diri untuk melayani sebagaimana Tuhan memberi kesempatan dan mempercayakan pelayanan itu kepada saudara dan kita semua, dan mari kita memperbanyak untuk kita dapat bersekutu bersama-sama dan berdoa, ya, dan berdoa. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara, laporan keuangan yang ada di buletin kita ini adalah laporan 2 kali ibadah. Yang pertama tanggal 25, lalu yang kedua tanggal 7. Jadi Bapak Ibu silahkan memperhatikan, cek di sini. Kalau ada kekeliruan atau belum tercatat, silahkan kontak kepada Ibu Ayu, bagian sekpel, atau mungkin kepada saya bisa juga untuk segera direvisi kalau memang ada hal-hal yang keliru dan perlu direvisi. Selamat berbakti Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Pak Daniel Susanto pagi ini akan mengarahkan ibadah kita bersama. Mari kita menyembah Tuhan. Silakan Pak Daniel. Saya menyapa sekali lagi, selamat pagi. Wah, tadi pendeta menyapa semangat, kok kira saya menyapa lemes ya. Selamat pagi. Iya, puji Tuhan. Tandanya saudara siap untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Karena kita mau beribadah dengan penuh sukacita. Sukacita pasti mendatangkan semangat, amin. Baik. Pada pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja yang agung, Raja yang berkuasa. Dia yang memberi kita kekuatan, Dia yang juga selalu menyertai kita, memberikan kita perlindungan. Kita mau bangkit berdiri saat ini bersama-sama. Kita mau katakan, Engkaulah kekuatanku. Katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau yang melindungi kami senantiasa. Dan saat badai menerpa kami percaya pertolongan selalu ada. Kita katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkau Tuhan kekuatan kami, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan, kekuatan dan sukacita kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan atas kami, sehingga pada pagi hari ini kembali Tuhan kumpulkan kami bersama-sama untuk menaikkan syukur kami, untuk menyatakan hormat pujian kami kepadamu. Tuhan, kami datang beribadah pagi hari ini bukan untuk sekedar suatu kewajiban dalam hidup kami, tetapi biarlah kami datang dengan hati kami, dengan seluruh tubuh dan jiwa kami. Kami ingin persembahkan semuanya sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, Engkau bertahta dalam hati kami saat ini, dan Engkau mempersiapkan kami, mempersiapkan telinga kami, mempersiapkan pikiran dan hati kami, menerima firman-Mu, menerima setiap pujian, dan juga membawa semua doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bagaikan seorang gembala, Tuhan kita selalu menyertai kita. Seorang gembala selalu tahu kebutuhan setiap domba-dombanya. Ketika domba itu haus, dia akan membawanya ke tepi sungai untuk minum. Ketika domba itu lapar, dia akan membawa ke padang rumput yang hijau untuk menikmati rumput yang segar. Begitu juga dengan kita. Tuhan kita tahu setiap kebutuhan kita, setiap keperluan kita. Kita mau katakan, Yesus bagaikan gembala.
kita bertepuk tangan bersama-sama bersuka cita menaikkan pujian ini. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi. Kaum muda akan menaikkan bait yang kedua. Bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami dengar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami. Bapak-bapak, kaum pria, Tuhan sudah menjanjikan bagi orang tercela, kasih-Nya dikaruniakan, hati kami kan bersama-sama kembali. Tuhan Yesus, bagi kami teladan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini kami. Ibu-ibu, kaum wanita, jangan mau kalah. Bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, katakanlah luka kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, katakanlah luka kasih-Mu. Baik, pada saat ini kita akan bersama-sama menikmati persembahan pujian dan sekaligus juga laporan kegiatan dari kaum muda dan remaja gereja kita. Silakan, waktu dan tempatnya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pertama-tama kami mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa karena pertolongannya kita bisa mengadakan retret pemuda remaja dan sampai akhirnya kami bisa sampai kembali dengan selamat ke tempat ini. Dan hari ini saya juga mau berterima kasih kepada Pendeta Stefanus yang selalu membimbing kami semua sampai pada akhirnya retret ini bisa terlaksana. Terima kasih juga kepada panitia perancang gereja yang walaupun sebenarnya ini cukup mendadak pengajuannya, tapi panitia perancang sangat mensupport. Kemudian kami juga menyampaikan niat kami untuk mencari dana melalui bazar. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu Saudara yang selalu mensupport kami baik melalui doa maupun dana dan berbelanja di bazar kami juga. Terima kasih banyak. Kami semua mengucap syukur bahwa dengan diadakannya retret kami ini dengan tema Fearless yang ada di baju kita, kami di sini bertujuan bahwa seperti yang pujian yang akan nanti kami sampaikan, Tuhan Yesus itu gunung batu kami, Tuhan Yesus itu kekuatan kami, dan karena ada Dia, kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan apa yang akan kami hadapi di masa depan, apa yang akan kami hadapi nantinya. Dan melalui firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Stefanus maupun Pak Dedi dan Ibu Natalina selaku pembicara di retret kami menjadi semakin yakin dengan hal-hal apa saja yang kami harus lakukan untuk bisa mencari kehendak Tuhan, untuk kami juga bisa semakin yakin untuk tidak takut akan hal-hal yang ada di dunia. Dan kita harus takut kepada Tuhan Yesus saja, karena Tuhan Yesus yang melindungi kita, Yesus yang
menghidupi kita dan menolong kita untuk melalui segala sesuatunya. Nah, ini akan ada video yang bisa kita lihat bersama-sama tentang seluruh kegiatan retret kami semua. Silakan ditampilkan videonya. Shout it out!
Kami semua mengucap syukur, puji Tuhan ada 7 pemuda yang mengambil keputusan, 2 remaja yang mengambil keputusan, dan 5 remaja yang mengambil keputusan untuk percaya Yesus dan menerima Tuhan Yesus dalam hatinya sebagai juru selamat. Itu, puji Tuhan. Dan kami juga diberikan komitmen oleh kami pulang. Satu hal, jangan pernah menolak pelayanan. Kita harus terus melayani, dan karena pelayanan itu adalah berkat. Menolak pelayanan sama dengan menolak berkat. Itu saja dari kami. Kita mau mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Kita berikan apresiasi sekali lagi untuk kaum muda dan remaja gereja kita. Luar biasa. Kami berharap kaum muda benar-benar berjanji, berkomitmen untuk setia melayani. Karena gereja kita butuh kaum muda untuk terus mengembangkan gereja kita, untuk menumbuhkan gereja kita dalam pertumbuhan yang sehat dan benar menuju ke arah Kristus. Baik, mengapa orang Kristen harus hidup di dunia ini dalam tahun 2023? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau belum ada yang bisa jawab, nanti kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema seperti ini, dengan tema mengapa orang Kristen harus hidup di dunia ini dalam tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Pendeta Lim Joyung. Namun sebelumnya kita persiapkan diri kita mau mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh menerima berkat firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Tuhan yang memimpin aku. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan, aman damai ku miliki karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan yang memimpin aku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku, air hayat dipancarkan dan dahagaku hilang, roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang, roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang baik, terima kasih untuk tahun baru 2023 pagi ini. Jemaat Gereja Cengkareng Indah yang dikasihi Tuhan datang ke tempat ibadah di hadapan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dengan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menyatakan firman-Mu kepada kami saat ini. Kami percaya bahwa firman ini adalah roti hidup bagi kami, sehingga kami dapat lebih mengenal Yesus dan lebih percaya Yesus. Kami dalam doa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Salam para anggota Gereja Cengkareng Indah yang terkasih Tuhan. Senang berjumpa lagi dalam ibadah pada pagi hari ini. Dulu ya kita membaca Alkitab dulu ya. Itu dari terdapat 2 Korintus
pasal ke-1 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhkan hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, di tahun 2023 saya berdoa semoga berkat Tuhan melimpah di keluarga anggota Gereja Cengkareng Indah semuanya. Saya ingin ucapkan terima kasih yang tulus kepada pendeta Stefanus yang terhormat dan anggota gereja yang saya kasihi, yang memberi saya waktu selama khotbah pada hari ini, minggu kedua tahun ini ya, dan membawa saya ke tempat ini. Saya pendeta Lim Jae-yong itu ya. Lim itu adalah marga orang Korea. Itu adalah saya profesor dan misionari yang saat ini mengajar di Sekolah Teologi Tinggi Seminar Baptis Jakarta. Sudah 15 tahun sejak saya dipanggil sebagai penginjil di Korea, melayani di Indonesia. Jadi saya akui bahwa semua ini karena anugerah Tuhan itu. Ya, karena saya orang yang dengan banyak kekurangan, tetapi saya mengakui kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara bahwa saya berdiri di sini hari ini karena Tuhan mengasihi saya dan menjadikan saya sebagai seorang anak Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Sementara saya mengajar semester yang lalu saya mengajar di ETTBJ bagiannya eksekusis Roma di seminar di STTBJ. Jadi gaya mengajar dan gaya khotbah saya agak aneh. Itu karena bahasa Indonesianya kurang banyak. Jadi saya harap saudara-saudara akan mengerti keadaan saya saat ini. Saya tidak pandai berkhotbah seperti pendeta Stefanus ya. Pendeta Stefanus adalah pengkhotbah terbaik itu ya. Jadi sehingga setiap minggu saya duduk di depan di kursinya yang dengarkan khotbah dari pendeta Stefanus itu, saya menerima banyak anugerah Tuhan ya. Tapi saya bukan tipe orang yang berkhotbah seperti pendeta Stefanus ya, yang mengaturnya baik itu dengan baik dan yang berkhotbah seperti pertama, kedua, ketiga, itu kayaknya bukan saya itu kayak pendeta. Sayanya sebaliknya, saya menulis rencana khotbah yang panjang, lalu saya membaca berulang-ulang itu. Jadi menyampaikan seperti itu. Jadi jika saudara-saudara mendengarkannya mungkin agak membosankan ya. Tetapi jika saudara-saudara mendengarkan khotbah saya dengan seksama, Anda akan tahu bahwa kata-kata kebenaran akan memperbaharui jiwa saudara-saudara. Ya, jadi itu gaya pembaca saya itu ya. Itu format ini juga disebut khotbah expository, yang gaya khotbah eksegesis itu namanya. Saya sendiri ucapan itu. Jadi semuanya gaya khotbah saya tidak Anda kenal, tetapi saya akan sangat menghargai jika Anda dapat memahami dan mendengarkan gaya khotbah saya. Dan mungkin butuh beberapa saat, tapi mungkin beberapa waktunya. Minta maaf itu ya, mungkin 1 jam lebih. Ini mungkin membosankan ya, tetapi saya minta saudara-saudara untuk fokuskan mata dan telinga Anda kepada saya dengan kerinduan akan firman Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun baru 2023 telah dimulai. Ya, memang benar bahwa setiap hari sangat berharga bagi kita semua.
Namun demikian, Tuhan telah memberi kita hari baru dan bulan baru dan tahun baru. Mengapa? Karena Tuhan telah memberi kita tahun baru agar kita bisa melupakan semua kesalahan dalam hidup kita, menghapus semuanya dan menggambar ulang gambar hidup kita. Orang Korea mengadakan pertemuan yang disebut Mangnyeonhae, itu namanya Mangnyeonhae. Itu ada setiap akhir tahun sebelum tahun baru. Apa itu Mangnyeonhae? Itu pesta akhir tahun. Ini adalah pertemuan di mana teman-teman yang terdekat berkumpul untuk melupakan semua hal buruk tahun lalu. Ini adalah pertemuan yang berarti kita lupakan semua. Tapi tahun baru 2023 adalah kesempatan dan anugerah paling berharga yang kita terima dari Tuhan. Pertimbangan cermat Tuhan adalah menarik garis baru yang disebut tahun baru dan memberikannya kepada kita. Tuhan yang menyuruh kita membuang kehidupan tahun lalu yang beban kerja keras yang berat. Jadi mari kita melupakan semua kehidupan tahun lalu yang kita jalani dengan sia-sia, dan yang menggambarkan gambar baru yang selembar kertas baru. Kita diberi kertas baru dari Tuhan tahun ini untuk menggambarkan yang baru. Jadi tahun baru adalah waktu pertimbangan anugerah Tuhan. Sejujurnya mungkin tidak ada orang yang 100% puas jika kita melihat ke masa lalu. Karena keserakahan manusia tidak ada puasnya. Tidak mungkin memuaskan hidup sendiri pada akhirnya. Karena semua manusia adalah pendosa sejak lahir. Jadi mereka terus menjalani kehidupan yang salah, yang ingin mereka hapus selama menjalani kehidupan mereka, termasuk kita semua juga. Apalagi bagi orang Kristen ada lebih banyak momen yang ingin kita hapus. Bukan saya sendiri memikirkan itu, karena kita memiliki standar yang lebih tinggi. Kita semua memiliki standar surgawi. Itu karena kita punya standar yang harus naik ke tingkat kekudusan di hadapan mata Tuhan, seperti ialah api. Jadi itu sebabnya relatif banyak hal terjadi dalam hidup kita yang selalu terasa sengsara. Jadi sebuah surat koran di Kristen Korea melakukan survei dan dikatakan bahwa orang Kristen terkadang merasa lebih ingin bunuh diri daripada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda memiliki hal itu saat menjalani kehidupan iman Anda? Bagaimana saya bisa menyebut diri saya seorang Kristen ketika hidup seperti ini? Apa sih saya benar-benar percaya pada Yesus? Apakah Anda tidak memikirkan hal ini? Saya sering berpikir seperti ini. Ujian terbesar bagi pikiran orang Kristen adalah ketika pikiran ini muncul, bagaimana mungkin orang yang percaya kepada Yesus hidup seperti ini? Mengapa saya tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Dengan perasaannya bersalah, ini muncullah perasaan ini. Saya sudah lama percaya Yesus, tetapi mengapa saya hanya bisa hidup seperti ini? Mereka mengatakan bahwa jika kita percaya pada Yesus dengan baik, semuanya akan berjalan dengan baik dan damai, makmur. Mengapa hidup saya tidak berjalan dengan baik dan hanya terjadi kegagalan, kejatuhan? Apakah saya tidak palsu? Ujian hati semacam ini datang dengan mudah kepada orang Kristen, real Kristen. Pengakuan Rasul Paulus dalam teks hari ini merupakan penghiburan yang besar bagi kita semua. Mari kita semua membaca teks bersama lagi itu 2 Korintus pasal 1 ayat 89. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil,
beban ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhkan hukuman mati. Tetapi hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, saya telah dikirim sebagai misionari ke Indonesia dan telah tinggal di sini selama 15 tahun. Pada tahun 2007 saya tiba di Indonesia. Pada waktu itu usia saya 47. Saya pertama kali belajar bahasa Indonesia selama setahun, sebuah sekolah bahasa di Bandung. Sejak saya lahir, saya belum pernah mendengar bahasa Indonesia. Saya dengar bahasa Inggris itu. Tapi tentu saja saya tidak pernah mempelajari bahasa Indonesia. Apa yang saya pelajari di sekolah bahasa Indonesia di Bandung selama 1 tahun adalah semua yang saya ketahui tentang Indonesia, bahasa Indonesia. Seberapa baiknya saya bisa menggunakan bahasa Indonesia hanya karena saya belajar bahasa Indonesia selama 1 tahun saja. Usianya untuk 47 tahun. Saya telah menggunakan bahasa Indonesia yang saya pelajari selama 1 tahun saat ini. Bahkan ketika saya memikirkan diri saya sendiri itu saya berpikir bahwa saya tidak pandai bahasa Indonesia. Wah, susah sekali itu walaupun saya tinggal 15 tahun di sini. Ada begitu banyak pengucapan yang buruk dan yang begitu banyak kata-kata yang tidak saya mengerti. Masih ada banyak. Apalagi dalam situasi di mana saya harus mengungkapkan perasaan saya, itu yang susah sekali. Tidak memikirkan, tidak pikirkan bahasa Indonesia itu kata-katanya apa. Ya, terlalu sulit bagi saya kata-kata yang tidak keluar pada saat, dan saya perlu mengungkapkan pengetahuan dan informasi dan konten yang saya tahu sambil mengajarkan di SDT bahasa Indonesia, tidak mengingatkan kata-kata itu. Jadi saat itu menjadi keputusasaan bagi saya. Sejak saya terinfeksi Omikron di Corona bulan Agustus lalu itu, ingatan saya banyak menurun juga. Waduh, setelah terinfeksi Omikron, ingatan saya sudah menurun itu. Jadi saya sering lupa kata-kata. Ya, saya juga lupa banyak kata-kata bahasa Korea. Waduh, ini serius. Bahasa Korea pun saya sudah lupa, cepat lupa itu. Akhir-akhir ini saya mulai mengalami depresi. Jadi saya telah percaya kepada Yesus menjalani kehidupan iman selamat lebih dari 40 tahun. Setelah lulus SMA, saya masuk ke seminari menjadi pendeta, misionari dan profesor, serta telah hidup melayani Injil di Indonesia selama 15 tahun. Tetapi sekarang saya tidak dapat berbicara bahasa Indonesia dengan baik. Saya tidak dapat berbicara bahasa Korea pun tidak baik. Dan anak-anak laki-laki yang saya itu putra itu usianya 20 tahun dan menyelesaikan kuliah, tetapi dia menderita tumor itu, pituitari, hipofisis namanya, itu jinak bukannya kanker, dan sedang berjuang sebagai pasien. Istri saya memiliki banyak penyakit tubuhnya dan menderita diabetes dan tekanan darah tinggi selama 20 tahun. Keluarga saya dan saya pasti telah hidup selama 40 tahun sebagai pendeta, profesor dan percaya kepada Yesus dan pekerja Injil untuk Injil Tuhan. Tetapi mengapa hidup saya begitu penuh dengan kesulitan, frustrasi dan kesengsaraan? Ketika saya melihat kembali hidup saya sejauh ini, kata-kata sukses, kemakmuran sebagai pendeta, profesor dan sejauh itu kata-kata kebangunan rohani tidak ada hubungan dengan saya. Sebaliknya, ketika saya tidak dapat berkomunikasi dengan orang Indonesia, merasa sengsara juga, benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Bahkan tunjukin
doakan tiba-tiba, waduh itu saya takut sekali itu. Tidak sediakannya di bahasa Indonesia, menunjukkan Pak Lim tolong memimpin doa. Wah itu hampir ya pingsan itu. Tetapi ketika saya tidak dapat berkomunikasi pengetahuan yang saya ketahui secara kompeten dalam bahasa Indonesia, saya merasa sangat putus asa. Dan bahkan ketika saya tidak dapat menyampaikan emosi dan terjadi hati saya dengan benar kepada orang Indonesia, suasana hati dan emosi yang runtuh dan saya terluka. Akhirnya saya bahkan kehilangan kepercayaan diri saya. Jadi apa yang terjadi pada seseorang ketika kepercayaan diri hilangan? Rasul Paulus sangat menderita di Asia Kecil, di sangat kesakitan. Itulah sebabnya harapan untuk hidup dia telah berakhir. Ya, pernahkah Anda berpikir untuk bunuh diri karena hidup begitu sulit dan menyakitkan hati kita? Rasul Paulus sangat lelah sekarang sehingga dia menangis dan sehingga dia tidak akan bisa hidup. Dan akhirnya tidak ada keyakinan dan tidak ada harapan yang hidup lebih lama lagi. Kondisi Paulus berada di tengah kesulitannya, berat sampai ia merasa keinginan untuk hidup telah hilang. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia telah kehilangan kepercayaan dan harapan, seolah-olah mereka telah dijatuhkan hukuman mati. Mengapa Rasul Paulus kehilangan kepercayaan diri di hadapannya? Namun jika kita melihat lebih dekat pada teksnya, kita menemukan bahwa ada alasan untuk mengapa Tuhan membiarkan hidup Rasul Paulus mendirikan seolah-olah dia telah dijatuhkan hukuman mati. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang telah membangkitkan orang-orang mati. Dikatakan bahwa Tuhan yang menghadirkan Paulus seperti orang yang dijatuhkan hukuman mati untuk membuatnya percaya dan bergantung hanya pada Tuhan saja. Dengan kata lain, Tuhan yang menempatkan hambanya Rasul Paulus dalam kegagalan, kesulitan yang ekstrim. Kenapa? Hal ini untuk membuat Paulus tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi hanya mengandalkan dan percaya pada Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Tuhan mengambil semua keyakinan Paulus yang tersisa, yang adalah orang yang sangat terpelajar Paulus dan yang bersemangat, tidak ada cacat tentang hukum Taurat, dia semua menghafal hukum Taurat. Tuhan mengambil semua kepercayaan, kebanggaan dari Rasul Paulus yang terakhir. Tuhan membuat Rasul Paulus tahu bahwa kamu adalah cacing, kamu adalah debu, kamu adalah kotoran. Mengapa Tuhan mengarahkan Rasul Paulus ke titik itu? Mengapa? Rasul Paulus baru mengenal dirinya sendiri saat itu. Paulus menyadari bahwa saya hanyalah orang manusia, para rebel seperti itu. Ini hanya untuk yang menjadikan Paulus sebagai orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Kita yang mengamati diri kita sendiri di hadapan Tuhan, kita adalah cacing sekali, kita adalah kotoran sekali. Kita harus mengakui, menyadari bahwa itu Tuhan yang menghancurkan semua harapan, keyakinan untuk menciptakan Paulus sesuai dengan tujuan penciptaan yang telah menjadi tujuan Tuhan dalam penciptaan manusia pada akhirnya. Semuanya manusia dijadikan dari debu. Tidak semuanya terjadi secara kebetulan. Jadi memang benar semua peristiwa, keadaan yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita tidak terjadi secara kebetulan dan mengarah pada kehidupan saya. Kita semua tentu setuju
Tuhan harus datang kepada kita dengan satu tujuan dan memberi kita situasi untuk memenuhi tujuannya. Kebanyakan orang di sekitar kita berpikir demikian. Ketika kita melihat seseorang gagal atau dalam bisnis, seorang anak yang menyakiti orang tuanya atau perselisihan keluarga, ya orang itu tidak terlalu percaya Tuhan. Itu karena dia kurang berdoa. Pikir banyak orang ya seperti demikian. Itu orang Korea itu khususnya itu. Mau bersungguh-sungguh itu. Tetapi Paulus berkata itu jangan menghakimi mereka yang lemah imannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan jelas ya memiliki maksud dan tujuannya menempatkan kita di tengah-tengah kesengsaraan. Kata lain, Tuhan melempar kita ke dalam kesengsaraan, kelaparan. Kadang-kadang melempar kita peperangan untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu kita harus mengukir tujuan penciptaan Tuhan di dalam hati kita. Apa tujuan penciptaan Allah? Beberapa orang mengatakan ya kita tahu bahwa Tuhan telah membuat kita sukses di bumi ini. Dan yang memperkayakan hidup kita. Dan melimpahkan kaya hidup kita untuk tujuan penciptaan dunia di dunia ini. Saya mengatakan tidak. Jika tujuan penciptaan adalah sukses di bumi ini, kita tidak akan mengerti satupun surat Paulus. Ya, tujuan penciptaan tidak seperti ini. Apa tujuan Allah menciptakan bagi kita? Mengapa Tuhan menciptakan alam semesta ini? Ya, Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa bisa saja menempatkan kita langsung ke surga. Tapi bukanlah begitu. Mengapa? Mengapa Tuhan yang memberi kita hidup seperti padang gurun yang penuh dengan dosa pencobaan dunia ini? Itu untuk memenuhi syarat sebagai anak Allah, yaitu untuk kekudusan. Kita harus suci di dunia ini, kita harus memenuhi syarat sebagai anak Allah di bumi ini, kita harus dididik sebagai anak-anak surga. Inilah tujuan penciptaan harus seperti ini. Namun gereja yang kebanyakan gereja mengajarkannya menjadikan tujuan penciptaan bagi kita untuk makan dengan baik, ya, hidup dengan baik dan hidup sebagai orang Kristen yang kaya, sejahtera di bumi ini. Itu tujuan ini salah. Tujuan yang salah. Jika kita memahami tujuan penciptaan seperti ini, kita tidak akan mendapat memahami Injil Rasul Paulus. Ya, padahal jika kita ya mencermati kehidupan Paulus yang mengalami banyak kesulitan dan penderitaan karena mereka yang memberitakan Injil, Paulus dilempari batu berkali-kali hingga hampir mati. Seringkali dia kelaparan karena tidak ada makanan. Dan setiap kali dia berlayar dengan perahu, dia menemui badai dan hampir mati. Dan dia diusir gereja yang didirikan dia. Tidak ada tempat dalam kehidupan Rasul Paulus yang sukses, makmur, kaya, atau sukses dalam segala hal yang dia lakukan di dunia ini. Bagaimana Paulus yang mengalami penghiburan dari Allah, dan Paulus yang menulis 2 Korintus, sebuah kitab penghiburan, ya, memahami penderitaannya. 2 Korintus, mari kita membaca 2 Korintus pasal ke-1 ayat 3-4. Maaf, saya mau minum. Saya lupa. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 1 ayat 3-4. 1, 2, 3. Sehingga kami tidak sanggup menghibur mereka berada dalam bermacam-macam penderita dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya, Rasul Paulus sekarang berada dalam situasi yang begitu menyakitkan sehingga dia ingin bunuh diri. Situasi Rasul Paulus sama sekali tidak menghibur. Namun dia membuat pengakuan yang mengejutkan
Paulus berkata bahwa keadaan dan situasi itu sendiri adalah penghiburan dari Tuhan. Rasul Paulus mengakui bahwa keadaan dan kesulitannya sendiri dalam kesulitan menghibur diri sendiri. Bagaimana penderitaan dan kesengsaraan itu sendiri dapat menghibur Rasul Paulus sendiri. Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa keadaan dan penderitaannya saat-saat sulit merupakan penghiburan Tuhan? Itu karena Rasul Paulus dengan jelas mengetahui tujuan dan alasan Tuhan bagi orang percaya untuk hidup di dunia ini. Rasul Paulus terhibur dengan keadaan sulit yang membuatnya ingin mati saat ini juga. Bukankah itu luar biasa? Inilah paradoks, namanya paradoks. Kita orang gereja percaya sudah diselesaikan. Bukankah Tuhan hanya akan menampakkan kita di surga? Bisa, tetapi mengapa kita harus hidup di dunia pada tahun 2023? Itu untuk membuat kita kudus. Tuhan berusaha menjadikan kita suci di bumi ini seperti umat Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang kudus? Kita harus mengenal diri sendiri. Itu persyaratan untuk menjadi kudus. Kita harus mengenal diri sendiri dan kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mengenal dengan jelas siapa diri kita. Kita harus tahu betapa hebatnya Tuhan itu. Manusia harus mengakui ketidakmungkinannya sendiri. Manusia sendiri ketidakmungkinannya sendiri. Dan kita harus hidup dengan berharap hanya pada anugerah Tuhan. Kalau tidak menyadari bahasa kita semuanya ketidakmungkinannya, kita tidak mengandalkan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita sendiri bisa semuanya menikmati hidup kita. Tidak mengandalkan Tuhan. Inilah cara kita menjadi suci di bumi. Saudara-saudara, tidak ada cara lain, hanya melalui Yesus Kristus. Kita harus benar-benar mengetahui betapa buruknya kita sebagai orang berdosa. Dan untuk yang mengetahui betapa hebatnya, besarnya kasih karunia Bapa Surgawi yang menyelamatkan kita, seperti ini telah dianugerahkan kepada kita sebagai orang sangat pendosa, sebagai saya. Jadi itulah kekudusan itu. Jadi Tuhan yang menyatakan kepada kita makhluk seperti apa dia. Di sisi lain Tuhan menyatakan bahwa kita manusia tetaplah makhluk yang jelek dan gagal. Kita masih makhluk yang terjebak dalam keinginan kita sendiri, dalam keserakahan kita sendiri. Dia yang membuat kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang keinginan untuk mati selalu muncul. Bahkan meskipun keadaan kita percaya kepada Yesus. Kenapa Tuhan enggak cabut hati kita di keserakan kita sendiri? Enggak cabut, biarkan, karena menyadari dirimu sendiri itu. Kamu cacing, kamu adalah kotoran, tapi kamu sendiri ketidakmungkinan hidupmu tidak sendiri, hanya andalkanku. Itulah maksud Tuhan. Mengapa Tuhan yang memberitahu kita bahwa kita pada awalnya adalah makhluk seperti ini, namun demikian itu adalah kasih karunia Tuhan yang besar bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Mari kita membaca Roma pasal 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Alangkah baiknya kalau yang sebelum datang Yesus, manusianya, hatinya, keserakannya atau yang pendosa itu sudah cucikan, sudah cabutkan. Itu alangkah baiknya kita bisa menerima Yesus dengan senang-senang itu. Tetapi bukan itu. Allahnya yang membiarkan kita sebagai pendosa. Waktu itu Tuhan Yesus datang
Itu anugerah Tuhan. Kita selalu hidup sebagai musuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena keinginan dan keegoisan kita sendiri, kita selalu mengkhianati Tuhan. Kita berbuat jujur itu. Namun Tuhan selalu mengampuni kita dan menunggu kita. Kita perlu mengetahui hal itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saat kita putus asa, saat kita frustrasi, saat kita harus masuk ke dalam kasih karunia, kita harus masuk ke pengakuan Tuhan. Kita harus membuat pengakuan ini. Ya Tuhan, sayalah benar-benar berada level seperti itu, hanya seperti ini. Saya adalah manusia yang akan berada dalam masalah besar jika saya kehilangan tangan Yesus. Ini pengakuan kita semua. Bahkan jika saya merasa mati, saya harus berpegang pada tangan Yesus. Saya harus berpegang pada tangan Yesus. Ketika kita gagal dan menderita, kita harus bersandar hanya kepada Yesus. Jika kita gagal, menderita, kita harus pergi kepada Yesus, hanya mengandalkan Yesus. Kita sendiri tidak ada ketidakmungkinan. Semuanya dibinasakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sering membawa kita ke dalam kegagalan, keputusasaan dan penderitaan. Mengapa? Ketika kita dalam kegagalannya, Tuhan memberitahu kita supaya kita dapat datang kepada Tuhan. Untuk mengingatkan anugerah Tuhan begitu besarnya. Sebaliknya bagaimana kita hidup? Bagaimana kita bisa pergi kepada Tuhan dengan bentuk kegagalan ini, pikirannya memalukan muncul. Ada banyak orang yang tidak bisa beribadah ke gereja karena terlihat menyesal itu, berdosa, tidak mau datang ke gereja lagi. Orang seperti ini adalah orang yang tidak mengandalkan kehendak Tuhan, tetapi mereka mengandalkan dirinya sendiri. Itu orang ini masih belum diselamatkan. Tuhan adalah Tuhan yang mau menyerahkan kita. Itu sebabnya Tuhan yang mengizinkan kita mengalami kekecewaan, kegagalan, agar bisa mengenal diri kita sendiri. Jadi sebagai orang yang mengaku bahwa jika bukan karena Yesus, saya akan berada dalam masalah besar. Dan tolong Tuhan memimpin aku. Semuanya Tuhan ingin menerima pengakuan semacam ini dari kita semua. Tuhan, saya pasrah kepada Tuhan, tolonglah aku. Tuhan mau dengarkan pengakuan itu dari kita semua. Tuhan ingin menyerahkan kita sepenuhnya. Mengapa? Karena penyerahan saya kepada Tuhan berarti saya menaatinya, menaati Tuhan kita menjadi kudus, menjadi suci. Karena Tuhan menuntut tingkat kekudusan itu dari kita. Tidak ada manusia yang mencapai level itu. Oleh karena itu mereka yang pernah bertemu Tuhan selalu membuat pengakuan seperti ini. Aku adalah pendosa terbesar. Aku manusia celaka. Siapakah yang aku melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapakah yang mengatakan ini? Rasul Paulus. Namun jika Anda adalah seorang Kristen yang benar-benar teliti, Anda tidak bisa tidak membuat pengakuan ini juga. Apa pengakuan? Agung Nabi Yesaya hadapan Tuhan waktu dia naik ke surga, sementara lihat di hadapan Tuhan, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang di dunia berhasil tanpa berdoa. Benar kan? Orang-orang belum percaya Yesus, mereka sering berhasil tanpa berdoa. Sekalipun orang-orang di dunia tidak berdoa, anak-anak mereka mendengarkan dengan cermat orang tua dan masuk ke universitas yang bagus. Mereka mengumpulkan uangnya banyak,
tanpa doa kepada Tuhan. Namun bahkan jika orang beriman berdoa, orang Kristen, anak-anak menjadi terdistorsi, tidak anak manja itu terjadi. Sekalipun Anda berdoa, bisnis Anda akan menderita, gagal. Bahkan jika Anda berdoa, hal-hal tidak berjalan seperti yang Anda inginkan. Mengapa ini terjadi? Ya, jika kita percaya kepada Yesus dengan baik, alangkah baiknya jika semuanya berjalan dengan baik seperti yang kita rencanakan. Tetapi mengapa Tuhan tidak melakukan apa yang kita doakan? Padahal Tuhan yang memberi kita kesulitan, kekecewaan, kegagalan, yang kesulitan. Mengapa Tuhan terus-menerus mengizinkan kegagalan dan kemunduran dalam kehidupan Kristen kita? Itu adalah untuk memanggil kita ke dalam Yesus Kristus. Itu satu-satunya tempat yang bisa kita hindari adalah tempat kekecewaan, kegagalan dari orang-orang. Itu kita lari ke pelut Yesus. Karena di sana kita bisa bertemu Tuhan Yesus yang anak Allah. Hanya dengan begitu kita dapat dengan aman pergi ke surga, tempat waktu kita mengalami kesulitan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat gagal, putus asa dan frustrasi, kita harus berakhir kepada Yesus Kristus. Ini berarti bahwa kita tidak boleh tetap dalam frustrasi, kegagalan dan putus asa. Kita harus pergi ke dalam pelukan Yesus. Saudara saya yang dikasihi Tuhan, melalui kegagalan, kemunduran dalam hidup kita, kita mengenal kasih karunia Tuhan sedikit demi sedikit, dan mempelajari kasih-Nya, anugerah sedikit demi sedikit. Kita belajar melalui kegagalan, kemunduran. Hidup kita berubah sedikit demi sedikit saat kita mengalami anugerah Tuhan melalui kegagalan, kemunduran. Tapi sebaliknya kita belajar sangat sedikit dari kemakmuran, kemenangan, kesuksesan, kemakmuran di dunia ini, karena itu hanya membuat kita bangga pada diri sendiri, yang mensombongkan diri sendiri dan mengkhianati Tuhan ketika kita menjadi sukses. Jadi sebaliknya umat Tuhan mengenal diri mereka sendiri dan percaya kepada Tuhan melalui situasi sulit seperti padang gurun, di mana ada pencoba yang kesulitan banyak. Yang kita bacakan yang terakhir itu mari kita membaca Ulangan pasal ke-8 ayat 2, 4. Pasal 8, Ulangan pasal 8. Tolong membaca Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 4. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3, belum. Seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakin apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaimu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui padang gurun selama 40 tahun. Alasan yang tujuan gereja hidup kita untuk hidup di dunia ini yang pada tahun 2023 itu padang gurun di Stefanus bilang itu itu gereja bilang itu gereja padang gurun kehidupan Israel 40 tahun. Stefanus diakon Stefanus di dalam khotbahnya dia bilang itu tunjukkan itu gereja.
Jadi itu alasan yang tujuan gereja di hidup kita untuk hidup di dunia ini pada tahun 2023 dinyatakan dengan jelas. Ya, mengapa Tuhan yang membiarkan umatnya hidup di dunia ini tahun 2023? Dikatakan bahwa Dia Allah membuat kita menjalani kehidupan seperti padang gurun ini untuk mengetahui siapa Anda, dengan menguji dan merendahkan dirimu. Apa yang akan terjadi jika Tuhan menguji kita saat kita hidup di dunia ini? Ketika kita hidup di dunia ini terus gagal saat hidup, ya, barulah kita akhirnya mengetahui bahwa saya hanyalah tanah dan debu, ya, bahwa hidup saya sia-sia. Itu harus ya mengakui di hadapan Tuhan selama tahun ini. Jadi untuk ya mengetahui fakta ini, Tuhan membuat umatnya tinggal di padang gurun. Inilah ya mengapa Tuhan merendahkan hati kita di umatnya dan membiarkan hidup kita di padang gurun, sehingga kita orang percaya hanya bisa hidup dengan kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan ya mengungkapkan rahasia ini kepada umat Tuhan. Sekarang kita hanya mengandalkan Tuhan dan hanya melihat kemurahan Tuhan. Tuhan sedang ya mengatakan fakta ini kepada mengapa kita orang Kristen harus di hidup dunia ini hari ini. Anda harus mengetahui, mempelajari satu hal ini. Kemudian kita pergi ke Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami terima kasih Engkau telah berbicara kepada kami saat ini. Terima kasih telah mengasihi para anggota gereja Cengkareng Indah dan membiarkan kami untuk mendengar dan mempelajari firman Tuhan selama pada hari ini. Tuhan, maafkan saya karena tidak menyampaikan konten yang baik dengan benar, karena banyak kekurangan bahasa dan kekurangannya pengalaman hidup di negeri ini. Bahkan jika kami orang percaya menghadapi banyak kesulitan dan keputusasa tahun ini, Tuhan tolonglah kami hanya memandang Tuhan, mengasihi kami, dan yang mengasihi kami, dan mati di kayu salib untuk kami, dan bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan menuntun kami untuk bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pendeta Lim yang sudah melayani menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan terus memakai pendeta untuk terus menjadi berkat bagi gereja-gereja, bagi jemaat, dan bahkan saya rindu bisa terus nanti melayani kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan. Ketika Tuhan memberi kesempatan untuk kita hidup di tahun 2023, mari kita mengenal diri kita sekaligus mengenal Allah. Kita orang berdosa dan tanpa Tuhan, maka tidak ada artinya apa-apa dalam kehidupan kita. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ku mau menyenangkanmu. Kita akan pujikan bersama-sama pujian ini. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara meresponi firman Tuhan yang pagi ini telah disampaikan untuk kita semua. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku.
semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu ya Tuhan yang menjadi kerinduan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mengenali akan diri kami sebagai orang berdosa, sebagai orang yang penuh dengan kekurangan, ketidakberdayaan kami. Dan biarlah kami mengenal Engkau, Allah yang maha dahsyat. Kami mengandalkan Engkau, kami berpegang teguh kepada Engkau. Dan biarlah kami menikmati akan kasih karunia-Mu yang sempurna itu. Tuhan, ini hidup kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan, ini hidup kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau memberkati. Diberkatilah hamba-Mu Pendeta Lim yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat kami. Berkati bersama keluarga, anaknya yang masih dalam perawatan penyembuhan. Tuhan melakukan mujizat-Mu, menyembuhkan dari kansernya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kesempatan ini saya ingin menyambut beberapa saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kepada Tuhan bersama-sama pada pagi ini dengan kita. Yaitu yang pertama saudari atau Ibu Ratna. Mohon untuk berdiri. Ya, selamat datang, Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Lalu yang kedua, maaf kalau salah, Karni Sani Boulolo. Silakan, selamat datang dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan memberkati. Kemudian yang berikut, Efriani Lolo. Ya, selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Kemudian yang berikut, Rizka Hayawa. Ya, selamat datang, Tuhan memberkati. Kemudian yang berikut Lian. Ya, selamat datang, Tuhan memberkati. Minta maaf kalau saya salah baca, karena ini dari Nias, jadi agak kadang-kadang susah lidah Jawa saya. Ya, lidah Jawa saya. Tuhan memberkati dan bersama-sama beribadah dengan kita pada pagi hari ini. Dan Tuhan memberkati. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan mengabdi, mempersembahkan apa yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Salah satu perintah Tuhan
yang Tuhan berikan bagi kita adalah berikanlah persembahan dan persepuluhan bagi Tuhan agar perbendaharaan di rumah Tuhan tersedia selalu. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan yang kita persiapkan dari rumah. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita akan berdoa sebelum kita mempersembahkan persembahan kita. Bapa, kami kembali datang padamu pada pagi hari ini. Di tengah ibadah kami ingin mengungkapkan syukur kami kepada Tuhan, di mana sepanjang minggu ini berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Bukan hanya melalui materi, bukan hanya melalui hal-hal yang terlihat yang kami bisa tunjukkan, tapi juga melalui kesehatan, melalui hidup yang Tuhan berikan, melalui hikmat yang Tuhan berikan pada kami, melalui hati dan perbuatan kami kepada sesama kami, sehingga kasih Tuhan boleh kami tunjukkan bagi sesama. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin menunjukkan kasih kami kepadamu dengan mempersembahkan apa yang kami miliki, apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami melalui persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah Tuhan perkenan persembahan dan persepuluhan ini dan Tuhan mau gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan pujian Jangan Kamu Khawatir. Kita akan mempersembahkan persembahan dan persepuluhan kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai.
Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Baik, pada minggu ini kita bersama-sama berbahagia karena ada dua pasang suami istri yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama dari keluarga Bapak dan Ibu Lau Ferdianto. Yang kedua Bapak dan Ibu Andreas Haryanto. Dua keluarga, belakangnya Yanto. Dua keluarga ini ulang tahunnya juga sama, 10 Januari. Janjian mungkin ya. Silakan maju Pak Ferdi dan Ibu, juga Pak Andreas dan Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari sama-sama kita bersukacita, kita berdiri, kita nyanyikan selamat ulang tahun dan kita lanjut dengan panjang umurnya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Untukmu teman, selamat ulang tahun, panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, selamat ulang tahun Pak Ferdi dan istri, tanggal 10 yang ke-19 ya. Lalu Pak Andreas Haryanto bersama Ibu, tanggal yang sama yang ke-41. Jadi separuhnya Pak Ferdi. Ya. Ya, luar biasa, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Bapa dalam surga, dengan ucapan syukur kami bersama dengan Bapak Ibu Ferdianto dan Bapak Ibu Andreas Haryanto, yang minggu ini Tuhan tambahkan usia pernikahan mereka. Semua karena berkat daripada Tuhan, kasih karunia dan rahmat untuk kedua teman sahabat kami ini bersama istri mereka masing-masing. Terus Tuhan sertai langkah hidup mereka atas hari-hari yang Tuhan anugerahkan, semakin saling melengkapi, menjadi berkat, teladan anak-anak, cucu, bahkan kami semua. Banyak orang diberkati, menyaksikan bagaimana pasangan suami istri ini diberkati oleh Tuhan. Bapak, pagi ini kami juga ingin membawa dalam doa untuk hamba-Mu Pendeta Lim. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memakai hamba-Mu, dan kami mendoakan pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai seorang misionaris Korea yang punya hati untuk Indonesia. Berkatilah pelayanan sebagai dosen, pengajar di STTBJ, dan juga pelayanan bersama di gereja ini, bahkan pelayanan-pelayanan yang lain. Secara khusus akhir bulan ini hamba-Mu akan bersama-sama dengan mahasiswa STT untuk
membaca Alkitab, gerakan membaca Alkitab secara terus-menerus, dan juga seminar berkaitan dengan topik memulihkan luka batin. Pakailah hambamu, urapi hambamu, dan menjadi berkat bagi mahasiswa khususnya, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa untuk istri yang ada di Korea bersama anaknya yang sedang sakit. Tuhan memberkati mereka menjadi keluarga yang menikmati kasih karunia dan rahmat, bahkan keajaiban kesembuhan anaknya oleh karena Tuhan yang menjamah. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk kerinduan kami membangun gedung sekolah. Berbagai proses kami ingin terus menyerahkan kepada Engkau. Tuhan berkatilah Pak Vanuel bersama anggota panitia pembangunan yang dipercaya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan Tuhan bekerja, Tuhan ada di dalamnya, dan Tuhan memberkati. Semua tahapan dapat dilewati dan Tuhan yang menolong segala sesuatunya, sampai pada akhirnya pembangunan dimulai dan diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Berkatilah seluruh umat-Mu, baik yang beribadah pagi ini bersama-sama di ruangan gedung gereja maupun di ruangan Zoom, bahkan yang sudah tadi pagi dan siapapun mereka. Berkat kasih karunia daripada Tuhan menyertai mereka. Segala kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan pribadi, berkeluarga dan berumah tangga mereka, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, pasangan suami istri yang merindukan keturunan, yang merindukan pekerjaan, yang merindukan teman hidup, berbagai pergumulan mereka, hamba mendoakan supaya berkat kasih karunia dari Tuhan melimpah atas mereka. Engkau mendengar apa yang didoakan, bahkan Engkau memberikan jalan keluar terbaik untuk sidang jemaat-Mu. Inilah bakti penyembahan kami, inilah doa syukur kami, dan permohonan kami yang kami panjatkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Juru Selamat kami. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi dan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak, mari mengakhiri kebaktian kita saat ini. Mari melanjutkan atas perkenan Tuhan, hari-hari yang merupakan pemberian Tuhan, dengan tetap mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengandalkan Tuhan, dan mari kita bertekad untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Saya berdoa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan yang sempurna oleh dan di dalam Roh Kudus, memberkati Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati kita semua.